berkat Roh Kudus pada pagi hari ini. Lewat pujian, penyembahan, dan persembahan-persembahan yang kami bawakan, boleh menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan akan karya Allah yang maha besar dalam kehidupan kami, baik pribadi lepas pribadi, lewat rumah tangga kehidupan kami. Tuhan, pemeliharaan-Mu yang begitu besar. Oleh karenanya pada pagi ini kami beramai-ramai datang ingin mengaturkan syukur kami kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah Tuhan juru selamat manusia. Engkaulah yang mati menumpahkan darah-Mu dan bangkit pada hari yang ketiga. Berkenanlah Engkau kepada ibadah pagi ini. Berkati setiap kami yang hadir pagi ini. Berkati saudara-saudara kami yang tidak berkesempatan, yang mengikuti ibadah secara live, dimanapun mereka berada. Bapa, di dalam nama Yesus, nama yang memberikan pengampunan, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan penyembuhan, nama yang mengandung berkat di dalamnya, nama yang mengandung janji di bumi dan di akhirat. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau Tuhan, sujud kepadamu. Sebentar kami mau mendengar firman, buka telinga pikiran hati kami. Biarlah kebenaran firman Allah mendapatkan ranking tertinggi dalam pikiran, hati dan hidup ini. Sehingga Tuhan, hidup kami menjadi berhasil dan beruntung dalam segala jalan dan laku hidup kami. Bila Engkau bersama dengan kami, maka keberuntungan dan keberhasilan berpihak kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Roh Kudus. Demi Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Shalom. Allah yang meninggalkan surga datang mencari saudara dan mencari saya. Bapak Ibu, malaikat adalah makhluk yang kudus. Ketika malaikat melakukan kesalahan, Alkitab mencatat bahwa malaikat itu dicampakkan dari atas. Dan Allah tidak pernah mengejar, mencari malaikat yang jatuh. Tetapi kasih Allah begitu besar bagimu dan bagiku. Dia meninggalkan sorga, datang mencari hidupmu dan hidupku. Dia rela mati di atas kayu salib. Betapa berharganya hidupmu. Allah menjadi manusia. Betapa engkau menjadi orang pentingnya sorga. Malaikat jatuh tidak pernah dicari, tidak pernah dikejar. Tapi Alkitab mencatat Allah meninggalkan sorga, menjadi manusia seperti saudara dan saya. Datang mencari engkau. Supaya dosamu dan dosaku diampuni. Hidupmu dan hidupku diperbaharui. Oleh karenanya kitab Yesaya pernah berkata, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, itu diputihkan seperti salju. Pagi yang berbahagia ini, orang-orang yang dipilih Tuhan dan dikasihi Tuhan, jangan biarkan iblis mengintimidasi hidupmu dan hidupku. Membuat saudara dan saya dengan segala perangkat kerjanya, membuat kita jauh dari Tuhan. Pagi ini tema saya ingin berbicara tentang hidup yang berbuah. Karena itulah yang memang Tuhan mau. Jangan menjadi orang Kristen yang mandul, yang tidak produktif. Nah, sebelum saya masuk saudara, saya ingin Anda melihat beberapa ayat dari kebenaran firman. Mari kita lihat saudara, konsekuensi orang yang tidak berbuah. Nanti kita akan masuk dalam poin-poin bagaimana supaya kita boleh berbuah. Akibat orang Kristen yang tidak berbuah, hal-hal apakah yang akan mengakibatkan hidup dia,
Mari kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, saudara-saudara. Ada beberapa akibat yang akan terjadi. Pasal 15 dalam ayat yang ke-6. 15 ayat yang ke-6. Saya baca untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Tolong disimak dengan baik. Bapak Ibu jangan datang gereja menjadi pendengar yang baik, tapi jadilah orang Kristen yang menyimak kebenaran firman. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan hidupmu. Kebenaran itulah yang memungkinkan hidupmu menjadi orang yang berhasil di bumi dan di akhirat. Saudara, barang siapa tidak tinggal, kata tinggal ini akan kita bahas. Di dalam aku, saudara, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Kematian Kristus harus diwarnai dengan kehidupan kekristenan yang berbuah. Nah, akibat daripada orang yang hidup kekristenannya tidak berbuah, Bapak Ibu, kemarin saya berbicara di YouTube. Saudara, ada seorang tokoh besar yang bernama Nikodemus. Nikodemus pada zamannya adalah orang yang hebat, orang yang tersohor, nama besar. Otomatis dia adalah orang yang cukup, berkecukupan dengan kekayaan harta dunia. Namun Bapak Ibu, dia menyadari ada satu kekosongan di dalam diri dia. The emptiness, kekosongan yang tidak boleh diisi oleh apapun juga. Saya menanggapi cuplikan ini di YouTube. Ada seorang tokoh dari Sumatera Utara yang sekarang tinggal di Jakarta, terkenal. Ya, ketika dia ada di kota Bali, dia bilang begini, di mana bahagia, bahagia, bahagia. Ya saudara, bahagia setepu ada di Tanah Karo. Masih di sini. Jangan cuma bahagia namanya. Tapi Bapak Ibu, dia bilang, bahagia itu di mana? Apakah aku harus pergi bertapa? Apakah aku harus menemukan bahagia dengan jalan yang seperti ini dan seperti itu? Sobat, kebahagiaan batinmu tidak dapat dipenuhi, diisi oleh siapapun juga. Oleh apapun harta kekayaan yang engkau punya. Berapa banyak pun hartamu, berapa besar pun nama besarmu. Sobat, dengarkan ini baik-baik dari mimbar minggu pagi ini. Saudara-saudara yang mengikuti secara live. Man, you cannot feel the emptiness of your soul with everything that you have. Tidak ada yang mampu mengisi kekosongan batinmu dengan kekayaan, dengan segala yang kau punya. Ada orang menutupinya dengan narkoba, menjadi seorang pengerja yang sangat alkoholik, tidak kenal waktu kerja. Batinmu tidak dapat diisi oleh apapun. Nikodemus menyadari ini. Itu sebabnya satu malam secara tersembunyi, sobat jangan pernah lupa, Nikodemus adalah seorang profesor. Dia mengajar di perguruan teologi. Dengan semua kepintaran yang dia punya, nama besar yang dia, Anda perlu tahu. Jangan lupa Alkitab mencatat, setiap hari dia berdoa 2 jam. 1 bulan 2 kali dia berpuasa. Siapa di antara saudara melakukan itu? Saya ulangi. Secara akademis dia adalah seorang profesor. Sejarah mencatat 2 kali sebulan dia berpuasa. Nikodemus, tokoh, profesor, teolog. Setiap hari dia berdoa 2 jam. Anda perlu tahu, dari semua penghasilan yang dia dapat, 1/10 dari penghasilannya dia bawa kepada Tuhan. Orang seperti ini saja tidak menemukan
yang namanya kebahagiaan dalam batinnya. Lalu siapa yang bisa mengisi itu? Alkitab mengatakan kepada kita, jikalau seseorang tidak pernah dilahirkan kembali, mereka tidak akan melihat kerajaan Allah. Bila engkau tidak pernah punya pengalaman lahir kembali, berjumpa dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan, you will never see the kingdom of God. Anda tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Dasar kebahagiaan batin itu didasari hubungan pribadi antara engkau dengan Tuhan. Kekayaanmu tidak akan mampu mengisi kekosongan batinmu. Kerja kerasmu tidak akan membuat hidupmu bisa dipenuhi dengan kebahagiaan. Pengalaman lahir baru, hubungan pribadi dengan Tuhan, itulah yang mampu memenuhi kekosongan batin. Oleh karenanya pagi ini saudara, Alkitab mengatakan, izinkan saya mengingatkan saudara, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tinggal, kata tinggal. Bolak-balik di dalam pasal 15 kita temukan kata tinggal, 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 tinggal. Saya ingin membahas dari beberapa sisi pandang kata tinggal. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, if you not staying with God permanently. Bukan saudara, bukan renting. Anda bukan sewa, menyewa untuk sama Tuhan. Kapan kamu kepepet baru kamu cari Tuhan. Saya menarik perhatian saudara sebentar untuk melihat beberapa arti pengertian kata tinggal. Kita sama-sama mulai dari ayat 4. Nanti pastikan Anda baca satu perikop saudara, sampai dengan ayat yang ke-8 dari pasal 15, 1 sampai 8. Catat, baca di rumah saudara, sehingga Anda mengerti sesungguhnya. Karena waktu dan lain sebagainya, saya mengambil poin-poinnya. Ayat 4, tinggallah di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, Anda tidak akan pernah bisa berbuah. Sobat, ini akhir zaman. Kekristenanmu jangan ikut-ikutan. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Bagaimana kamu tinggal di dalam dia? Kemarin di dalam doa puasa kita membahas tentang kehidupan yang berbuah. Saya ingin continue dari sisi pandang yang berbeda. Saudara, Tuhan mengharapkan engkau berbuah. Kalau ada kekristenan yang mandul dan tidak berbuah, konsekuensinya kita sudah lihat. Jangan bangga menjadi orang kekristenan. Bangga maksud saya menjadi orang Kristen saja. Tapi kehidupan kekristenanmu tidak berdampak. Kita perlu berbuah. Saudara, Paulus mengungkapkan kata buah ini dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya nanti Anda catat, Anda baca. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sobat, bagaimana kamu dapat berbuah? Tidak cukup kamu cuma bertumbuh. Ada banyak orang bertumbuh, tetapi terjadi stagnasi di tengah jalan. Hanya karena faktor-faktor tertentu, saudara, kekristenannya mengalami permasalahan. Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasihati. Saling menasehati. Nasihat yang produktif. Nasihat yang membangun. Nasihat yang mendorong kita untuk kita berbuah. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat.
Artinya saudara, bila engkau tinggal di dalam Tuhan, maka ibadah itu begitu penting di dalam hidupmu. Saudara bersama dengan saya? Ya, Bapak Ibu, saya lari sedikit. Mari tolong dibantu saya, Keluaran pasal 23 ayat 25. Nanti siap-siap. Bapak Ibu, kenapa ibadah itu begitu penting? Kenapa begitu penting? Sobat, kalau ibadah itu tidak penting, tidak mungkin Tuhan Allah Jehovah, kalau kita lihat di perjanjian lama kitab Keluaran ini, bolak-balik menyampaikan kepada Musa, seorang tokoh besar, pemimpin besar bangsa Israel, memberitahukan kepada dia, hey, come on, beritahu kepada orang Israel supaya mereka beribadah. Hal yang gampang, yang sederhana, tetapi sungguh amat sulit untuk dilakukan. Ada banyak orang, saudara, memulai dengan baik, mengakhiri dengan tidak baik. Saudara bersama dengan saya. Haleluya. Itu sebabnya dia Alfa, dia Omega. Jadi bukan hanya dia mulai, ada orang mulai menggebu-gebu, tapi mengakhirinya dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan sakit hati. Ya, semalam kita ada lihat satu ayat, masih ingat itu saudara? Ayub pasal 5 ayat 2, coba ini ayat kita baca nih, supaya Anda tahu ya. Saya lari sedikit. Ayub 5 ayat 2, ini ayat bagus sekali. Ayo sama-sama kita baca, boleh? Boleh? 3, ya. Jadi Anda tidak usah repot-repot menghadapi orang yang bodoh. Orang bodoh itu mati sendiri dengan sakit hatinya. Anda tidak usah repot-repot mengurusi dia. Masih di sini? Ya, dia sakit hati, dia mati sendiri, saudara. Anda tidak usah capek ngurusin dia. Orang yang sakit hati itu, ya, mati sendiri itu nanti. Kan ini ayatnya, Tuhan itu kan bukan pembohong. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi jangan ada sakit hati. Sakit hati itu jangan. Anda yang rugi. Ya, kemudian katanya apa? Orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi jangan iri hati. Ini ayat kemarin nih di doa puasa ini. Orang bebal itu tahu enggak? Kayak apa bebal? Maaf ya. Ya, udah tahu firman tapi terus-terus aja. Dia peduli amat kok. Ya, kan dulu ada anak sekolah minggu, udah dewasa jadi kakek, ya, jadi nenek. Dia tanya sama pendeta-pendeta, dari aku dulu sekolah minggu, aku tahu satu lagu. Lagu apa? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ya, sungguh tak lama lagi dia akan datang. Kau enggak datang-datang ya? Aku udah jadi bolang. Aku udah jadi opung-opung. Kok enggak datang-datang? Belum datang-datang. Sobat dengar, dia pasti datang. Dia pasti datang karena setiap janjinya itu digenapi. Seorang ahli teolog pernah berkata begini. Semua nubuat yang dinubuatkan tentang kedatangan Tuhan 80% sudah selesai. Sudah digenapi semua. Tinggal berapa persen lagi yang belum, saudara. Bangsa melawan bangsa. Laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Semua ini, saudara, udah genap semua. Sedikit lagi, saudara. Satu diantaranya, Injil ini harus sampai kepada semua manusia. Kalau Injil ini belum sampai, dia belum datang. Untuk Injil ini bisa sampai kepada semua manusia, itu tugasmu dan tugasku. Kita balik kepada ibadah. Apa pentingnya ibadah?
Jikalau engkau tinggal di dalam Tuhan, salah satu potensi yang dimengerti orang yang tinggal di dalam Tuhan, sobat, ibadah itu merupakan peranan yang sangat penting dalam hidup dia. Ibadah itu mendapatkan ranking yang tertinggi dalam hidup dia. Apa manfaatnya ibadah? Saya baca, tapi kamu harus beribadah katanya. Kamu harus, you have to be, you have to. No choice. Tidak ada pilihan, sobat. Ibadah itu harus. Kalau kamu tidak ibadah, konsekuensinya tadi, keuntungan orang beribadah, apa saudara? Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan, nomor satu, ia akan apa? Roti makananmu diberkati. Nomor dua apa? Air minummu diberkati. Nomor tiga apa saudara? Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lihat saudara, itu untungnya orang beribadah. Makanya 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Gak ada supermarket di padang gurun, saudara. Gak ada minimarket, Indomaret, Alfamidi, semua gak ada di padang gurun. Yang ada, saudara, cuman sejauh mata memandang. Itu gurun semua. Tapi tahukah saudara, ada banyak orang Kristen yang disebut oleh Paulus, dia juga menyembah ilah-ilah zaman sekarang. Dia tunduk kepada ilah itu dan menjadikan dia menjadi patung. Karena Tuhan adalah pencemburu. Dia bilang jangan menduahkan dia. Itu sebabnya banyak orang Kristen hari-hari ini mengalami begitu banyak permasalahan. Kenapa saudara? Karena dia tidak menomorsatukan Tuhan. Roti makananmu akan diberkati jikalau engkau mengerti yang namanya ibadah. Bapak Ibu, tinggallah di dalam Tuhan. Bagaimana engkau tinggal di dalam Tuhan? Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan orang-orang percaya. Jangan kita dikibuli. Jangan kita dikecohkan dengan semua ilah-ilah zaman sekarang. Sehingga tanpa kita sadari, kita membangun berhala-berhala yang baru dalam hidup kita. Tuhan menjadi nomor 2. Dengan menjauhkan diri dari ibadah, artinya kita telah membuat Tuhan menjadi nomor 2. Tinggal di dalam Tuhan, akibat tinggal di dalam Tuhan, saudara, mereka beribadah. Ketika mereka beribadah, bangsa ini bebas dari tangan besi yang bernama Firaun. Mereka dilepaskan dari seorang budak. Apa yang memperbudak hidupmu hari ini? Yang membuat hidupmu tidak bisa mengangkat kepalamu, tidak bisa membusungkan dadamu dalam arti kata yang positif. Orang-orang yang diberkati Tuhan, bangsa Israel dimerdekakan, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan. Mentalnya pun sudah jadi budak, tapi mereka dimerdekakan. Mengapa saudara? Karena taat kepada Tuhan di dalam ibadahnya kepada Tuhan. Maka ibadahnya ketika menjadi nomor 1, mereka dimerdekakan dari tangan dan cengkeraman iblis. Berapa banyak di antara saudara hari ini masih diperbudak dan menjadi budak tanpa engkau sadari. Semakin hari semakin dalam, semakin dalam. Kiranya pagi ini dalam ibadah mengingatkan saudara, jangan seperti orang Israel. Mereka mengingat hari-hari kebahagiaan itu ketika mereka sudah menjadi budak. Mereka tidak punya kesempatan dan waktu untuk bisa beribadah lagi.
tinggallah di dalam Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kata tinggal. Sekali lagi kata tinggal. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Untuk berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, pagi ini saya cuma membahas. Pertama, bagaimana kamu tinggal di dalam Tuhan. Sekarang bagaimana Tuhan tinggal di dalam kamu. Bagaimana Tuhan tinggal di dalam kamu, saudaraku. Ketika Tuhan tinggal di dalam kamu, artinya setiap kebenaran yang kamu mengerti, setiap kebenaran yang pernah kamu dengar, setiap kebenaran yang kamu tahu, kamu menghidupi kebenaran itu. Tadinya kamu tinggal dalam Tuhan, sekarang Tuhan tinggal dalam kamu. Ketika Tuhan tinggal dalam kamu, kamu menghidupi kebenaran itu. Saya ingin mengarahkan perhatian Bapak Ibu yang diberkati pada satu poin. Artinya bagaimana menghidupi kebenaran itu. Kita melihat, saudara, setiap janji Tuhan itu digenapi. Salah satu janji yang kita sebut sebagai orang Kristen adalah amanat agung. Amanat agung, satu perintah, wasiat yang begitu berharga, yang begitu penting. Karena itu merupakan momen di mana ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan bumi ini, Dia sampaikan kepada murid-muridnya, di 4 Injil itu tertulis amanat agung ini. Jadikanlah sekalian bangsa menjadi muridku. Pergi, beritahukan Injil. Nah, saudara, orang Kristen mengharapkan berkat. Tuhan Yesus tidak mau dengan pemalas. Orang pemalas itu dalam Alkitab dibilang, pergi, belajarlah kepada semut. Anda jangan mengharapkan rezeki, tapi kau tidak pernah berbuat apa-apa. Tidak pernah berusaha, tidak pernah berupaya. Hidup adalah sebuah perjuangan. Tapi orang percaya, Anda tidak berjuang seorang diri. Anda berjuang karena Tuhan ada di dalammu. Dan setiap janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Tapi kepada siapa? Orang yang seperti apa? Ada kriterianya. Pagi ini, saudara, dalam Allah tinggal di dalam pribadi. Saya ada banyak kriteria dan kategori di dalamnya. Kalau kita lari kepada perjanjian lama, Musa membuat tabernakel. Tabernakel merupakan kategori kehadiran Tuhan dengan pengertian-pengertian yang luar biasa. Tabernakel itu terdiri dari 3 seksi. Yang pertama itu disebut halaman. Yang kedua itu disebut ruangan suci. Yang ketiga itu disebut dengan ruangan maha kudus atau maha suci. Nah, saudara, di halaman perangkat yang ada itu cuma 2. Ya, satu disebut kolam pembasuh, satu lagi kolam korban. 2 ini ada di halaman. Kalau Anda mau melangkah dari halaman, Anda mau masuk ke ruangan suci, Anda tidak bisa lewat begitu aja tanpa berjumpa dengan mesbah korban, mesbah pembasuh. Baru Anda boleh melangkah masuk ke dalam ruangan suci. Di dalam ruangan suci ada 3 perangkat penting. Ada mesbah dupa, ada meja roti. Saudara bersama dengan saya? Ya. Ada kaki dian. Kaki dian. Ada 3 perangkat di dalam ruangan suci.
Kemudian kalau Anda masuk di dalam ruangan Maha Kudus, ruangan yang paling suci, yang ada cuma satu, namanya tabut perjanjian. Ya. Saudara, di ruangan inilah Abram pernah berdialog dengan Tuhan. Kalau kita balik dalam Kejadian pasal yang ke-22, dalam dialognya itu Tuhan bilang, Abram, ambil anakmu, pergi ke puncak bukit Moria, persembahkan Ishak di sana. Saudara, yang menjadi persoalan bukan Tuhan menuntut korban, tapi Tuhan melihat bagaimana sikap seorang Abraham. Ketika dia sudah punya anak, apa reaksi dia? Ada banyak orang minta kesembuhan, minta berkat, minta rezeki, minta sehat. Tapi begitu dapat, batang hidungnya pun gak nampak. Gak ada orang di sini. Ya, dia itu orang yang tidak setia. Dia akan mempertanggungjawabkannya. Maka Tuhan Yesus berkata kepada orang yang 38 tahun itu, ketika dia berjumpa Tuhan Yesus bilang, akulah yang sembuh 38 tahun, ada di pinggir kolam Bethesda. Tuhan Yesus berpesan dengan dia, bagus, tapi janganlah kau berbuat dosa, supaya padamu jangan terjadi lebih berat lagi. Ada orang mencari Tuhan hanya untuk kepentingan sesaat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita baca di dalam pasal yang ke-22, bagaimana Alkitab mencatat, saudara. Alkitab mencatat Abraham pada waktu itu disebut, saudara, dia memasang pelana keledainya. Kemudian dia menempuh perjalanan 3 hari menuju ke puncak bukit Moria. Di sana dia membawa seorang putra yang bernama Ishak, the only son, satu-satunya putra yang dia nantikan, saudara, sampai kepada dia usia 100 tahun pada waktu itu. Artinya begini, ketika engkau ada di ruangan Maha Kudus, hanya engkau dengan Tuhan. Mana yang lebih berharga? Putramu itu atau Tuhan? Halo, Anda mengikuti saya? Tapi bukan itu tema khotbahku. Tema khotbahku pagi ini adalah engkau harus berbuah. Harus berbuah. Bagaimana engkau berbuah? Melakukan setiap kebenaran yang kau tahu. Ada banyak orang tahu Alkitab A sampai Z, tapi satu pun gak dibuatnya. Nantilah itu. Gak sampai nanti, udah pulang dia. Pulang kemana gak jelas. Tapi papan bunga ujung ke ujung telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Bapa yang mana? Gak jelas. Gak ada orang sini ya, sini orang baik semua. Telah berpulang ke rahmatullah. Ya kan? Dari jalan mana? Yosudarso Simpang Gelugur sampai ke Belawan papan bunga. Gak habis papan bunganya, saudara. Ya, sobat, aku bilang sama istri dan anak-anakku, kalau aku mati jangan menangis, karena aku tahu pasti kemana aku pergi. Amin, saudara. Ya, saudara, kalau engkau meninggalkan bumi ini, yang penting bukan siapa yang mengantar, bukan siapa yang mengantar dirimu, tapi yang penting siapa yang menjemputmu. That's the important case, man. Itu yang penting. Antar pakai mobil, wah, apa itu? VIP, Mercedes, antar, ribuan orang antar, tapi yang jemput begu ganjang. Untuk apa? Capek deh. Gak usah jadi orang Kristen. Suka-suka aja hidupmu. Ya, ini istriku. Berapa tahun yang lalu udah aku bilang sama dia, kalau aku mati jangan menangis. Gak ada orang di sini. Jangan, karena aku mati, aku tahu kemana aku pergi. Yang diratapi dan ditangisi itu gak tahu dia kemana, gak jelas mau kemana. Anytime, sobat, makanya tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, saudara. Tinggal di dalam Tuhan pertama tadi apa, saudara?
Apa tadi? Yang pertama sekali saya sudah sebut, kalau engkau berbuah, tinggal di dalam Tuhan, tingkatkan ibadahmu. Jangan malas beribadah. Kalau kau malas beribadah, iya, capek deh. Tuhan bilang, Tuhan tinggal di dalam saudara. Saudara melakukan apa yang kau tahu yang sudah tertera dalam firman. Jangan pernah malu menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kau berada, sama siapapun kau bergaul, di tempat pekerjaan, naik angkot, jalan kaki, berjualan, sampaikan Yesus kepada setiap manusia, saudara. Karena ketika kerajaan Allah itu mau turun, bahwa Yesus harus diberitakan, supaya kematiannya di atas kayu salib jangan menjadi sia-sia. Artinya jangan mubazir, karena Allah mengasihi engkau dan aku. Dia kejar engkau sampai ke bumi ini, supaya jangan ada satu orang binasa. Jangan biarkan masalah-masalah kecil, hal-hal kecil menjadi prasarana kendaraan iblis untuk saudara jauh meninggalkan ibadah. Jangan biarkan itu. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Yang ketiga, saya cepat, kasih saya waktu lagi. Saya sudah dikode. Yang ketiga, ayat 7 dulu. Ayat 7, cepat. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Nah, ini lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal terus. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firman. Siapa firman? Yesus. Yesus menjadi firman. Amin, saudara. Saudara tinggal dalam perintahnya. Jikalau engkau tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, baru minta. Mintanya apa? Orang Batak ada filosofi. Filosofinya apa? Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. 3 ini Anda boleh minta. Tapi syaratnya tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam firman. Artinya firman itu menjadi pelita bagi kakimu dan terang dalam jalan-jalan hidupmu. Koridornya itu dia. Baru Anda boleh berkenan minta. Mau minta apa? Minta. Tapi jangan begitu berdoa, minta kontrak rumahku habis. Ada lagi orang-orang yang zaman dulu itu, ya, pergi gereja belum berdoa. Saya tidak ngerti, saudara. Orang belum berdoa dia udah Untuk apa kau nangis-nangis? Air matamu tidak akan menggerakkan tangan Tuhan. Air matamu tidak bisa menggugah hati Tuhan. Kalau kau berdoa, berdoalah berdasarkan apa yang telah diperintahkan dan tertera. Apa yang tercatat di dalam kebenaran inilah yang menggerakkan tangan Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah bisa bergerak, simak kalimat saya, di luar daripada kebenaran yang telah Dia berikan kepada kita. Dia tidak akan bisa bergerak karena air matamu satu ember banyaknya. No. Dia hanya menjawab doamu ketika engkau berdoa berdasarkan firman. Saudara bersama dengan saya. Bapak Ibu, ada catatan saya. Pada tahun 64 AD, before Christ, ya, saudara kita tahu pada waktu itu kerajaan Nero, ya, di Roma, seorang yang bernama, kita tahu kemudian, saudara Petrus, dia disalibkan. Waktu dia disalibkan, dia bilang, jangan salib aku kepala di atas, kaki di bawah. Aku tidak pantas. Guruku saja disalib kepala di atas, kaki di bawah. Dia bilang, salibkan aku kepala di bawah, kaki di atas.
tahun 980 AD, seorang yang bernama yang menulis kitab Wahyu, Rasul Yohanes, digoreng hidup-hidup. Minyak panas digoreng hidup-hidup, tidak mati, lalu dibuang ke satu pulau namanya Patmos. Di pulau itulah Yohanes menulis kitab Wahyu. Sobat, kalau firman itu tinggal di dalam kamu, kamu itu siap digoreng hidup-hidup, disalibkan, biasa. Saya pernah ketemu dengan satu orang, saudara. Saya sudah lama bergaul dengan dia, tapi saya sudah perhatikan jempolnya itu tidak ada. Orang Batak juga, saudara. Saya tanya sama dia, setelah kami bergaul dalam waktu yang cukup panjang, saya bilang sama dia, Pak, maaf, saya bilang, ini jari kamu kenapa begini? Dia bilang, saya bertengkar dengan orang tua saya. Saya potong jari saya sebagai tanda tidak ada lagi hubungan antara saya dengan orang tua saya. Yang mau saya bilang di sini itu begini, lalu gimana, sakit enggak? Enggak sakit katanya, karena sakit hatiku. Sakitnya hati ini sakit. Dia bilang waktu dipotong, sakit enggak? Enggak. Tapi sekarang sakit enggak? Sakit. Setelah kenal Tuhan, aku bertobat. Aku datangi bapakku. Aku minta maaf dengan bapakku. Dulu aku bilang, kita enggak jumpa lagi. Ini tandanya aku potong. Orang bodoh katanya kan. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus disalib, enggak ada sakitnya itu. Enggak ada sakitnya. Paling sakit itu kapan, saudara? Waktu dia sudah di atas kayu salib, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya, pada waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia 100% manusia. Selama proses perjalanan salib, 100% keilahian Allah menunggangi tubuh Yesus. Anda bersama dengan saya? Ya. Makanya ada orang bilang, loh orang Kristen kok Tuhan? Kalau dia Tuhan, Yesus, kenapa dia bisa disalib? Saudara, bisa, karena yang disalib itu jasadnya. Anda mengerti bahasa saya? Yang disalib itu jasad Yesus. Rohnya itu tidak ada campur di situ. Itu sebabnya dia berteriak. Itu adalah satu pengalaman supernatural yang dialami oleh Yesus. Roh Allah tidak pernah meninggalkan dia. Hanya pada waktu itu, dosa umat manusia, bukan hanya dosa pada zaman generasinya, tapi dosa sejak bumi diciptakan sampai bumi akan berakhir. Semua dosa ini ditumpukkan ke atas pundaknya. Pada waktu itu Allah Bapa memalingkan wajahnya. Itu adalah pertama sekali perpisahan antara jasad Yesus dengan Roh Allah. Dia memalingkan wajahnya. Dia berpisah. Karena dosa dan kebenaran tidak pernah boleh bersatu. Haleluya. Ada 3 pesan mimbar minggu pagi ini. Nomor 1 yang dimaksud dengan tinggal. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Merupakan perangkat setan untuk saudara dan saya. Jauh dari ibadah. Karena itu merupakan jalan masuk dia. Memporak-porandakan hidup kita. Nomor 2. Firman itu tinggal di dalam diri kita. Ketika firman tinggal di dalam diri kita, kita melakukan kebenaran. Nomor 3, tinggal untuk saudara bisa berbuah. Saudaraku, Anda siap berkorban. Korban apa saja, seperti para rasul. Dia bilang, tidak pantas aku disalib seperti ini. Putar kepalaku di bawah, kakiku di atas.
Apa yang sudah saudara perbuat untuk Tuhan? Sehingga kau begitu congkak dan berkata kepada Tuhan, aku minta ini. Tuhan tidak jawab, udah aku gak mau ke ibadah lagi. Orang nyakitin aku tidak mau datang ibadah. Itu prasarana setan saudara pada akhir zaman. Tidak peduli dia siapa. Jangan tinggalkan ibadah. Terima kasih, mari kita bangkit.